bagaimana kami ada, bukan karena kuat dan tenaga kami, namun semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami bisa berkumpul hari ini bersama, kami rindu beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dan datang Raja-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
Tiada satu nama yang layak kau minta selain nama Yesus, selain nama yang berkuasa, nama yang hebat, nama yang baik, nama yang bangkit mengalahkan maut. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Gembala kami yang baik, gembala kami yang baik. Yesus namanya. Firman Tuhan saya undang untuk kami berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapa-Ku yang baik, sangat puji. Kita kasihkan diri di hadapan Tuhan. Kasih-Mu kami mengucapkan sakitnya ku rasakan.
ya Tuhan, buat semua kasih-Mu dalam hidup kami. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau punya Allah, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dalam Kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah ibadat kami. Roh Kudus berkarya lebih lagi, menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan pengagungan kami, Roh Kudus, Engkau Allah yang bertata di atas pujian kami. Apapun pergumulan masalah yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kami alami, kami hadapi, kami pikirkan hari ini. Sehingga kami memberikan hidup kami fokus hanya kepada Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar nasihat-Mu, kami mau dengar kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemberitaan firman-Mu, hamba hanya Allah dalam tangan Tuhan. Dan singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberikan dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin.
Selamat duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur hari ini bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Nicholas yang sudah mempersilahkan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini, duri dalam daging. Duri dalam daging. Bapak Ibu, kalau kita baca tafsiran-tafsiran tentang duri dalam daging itu, ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu penyakit katanya, secara fisik, secara badani yang dialami oleh Paulus. Setelah didoakan, tetap juga nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau pendeta sakit, dia berdoa nggak sembuh-sembuh, lalu mungkin juga itu bagian dari duri dalam daging dalam hidup hamba Tuhan. Duri dalam daging juga bisa diartikan kesulitan atau tantangan atau pergumulan yang Tuhan izinkan Paulus alami. Itu kalau Bapak Ibu lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, itu bisa kita lihat di situ hal-hal yang Paulus alami secara manusia itu berat gitu, pergumulan dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu lihat ya dalam ayat 23 itu, bagaimana Paulus mengalami didera, dilempari batu, dipenjara, karang kapal, terkatung-katung di tengah laut. Jadi secara manusia tuh pergumulan Paulus itu begitu banyak gitu. Jadi Bapak Ibu, duri dalam daging itu tentu sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Tapi Tuhan izinkan itu ada dalam kehidupan setiap pribadi kita. Jadi kalau saya hari ini bertanya, Bapak Ibu punya nggak duri dalam daging dalam hidup? Ada. Mungkin itu kesulitan dalam pelayanan, pergumulan. Terus Anda yang berkeluarga, ada merasa suami punya duri dalam daging istrinya gitu. Tidak negatif loh. Saya bicara tidak negatif itu. Tapi itu realitas kehidupan yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan itu izinkan itu kita alami dalam hidup ini. Paulus juga mengalami itu. Tapi bukan masalah duri dalam dagingnya. Tapi kalau Tuhan izinkan ada duri dalam daging dalam hidup kita itu, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Ada hal yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin nyatakan sehingga kita tidak fokus kepada duri dalam daging itu. Bapak Ibu, saya renung-renungkan ini. Saya kemarin hari Sabtu dikasih informasi sama Pak Kiki untuk pelayanan itu Pak. Saya bilang siap. Kalau saya pagi-pagi saya nggak buka WA gitu, saya berdoa, siang. Malah istri saya kasih tahu, maka itu Pak Kiki nyuruh kakak pelayanan, soalnya oke. Bapak Ibu, jujur kalau dari sisi waktu gitu ya, itu singkat kan. Pergumulan untuk menyiapkan ini pasti juga singkat. Beda kalau saya dikasih tahu minggu kemarin gitu ya, itu bisa
Tapi saya hanya berdoa. Saya berusaha dibelokkan gitu ya. Kadang-kadang memang Bapak Ibu kalau Anda yang sudah biasa pelayanan mimbar gitu ya, kalau dapat undangan khotbah itu saya suka tanya, Pak ada tema khusus? Kalau ada kita lebih fokus bisa ya. Tapi kalau enggak, nerawang itu, mulai nerawang. Yang diterawang apa Bapak Ibu? Oh, khotbah saya paling fokus apa ya? Gitu kan? Sehingga wah, itu menerawangnya kita cari khotbah kita gitu. Saya hanya berdoa Tuhan, saya kepingin sesuatu yang Tuhan kasih gitu, yang bisa saya. Saya dibawa kepada ayat ini waktu saya baca Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu sekali lagi, kalau Tuhan izinkan siapapun kita ada duri dalam daging, itu berarti ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin nyatakan. Kalau kita lihat ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pasal 12 ini, itu tentang penyataan-penyataan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam diri Paulus. Jadi Paulus mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa, yang kalau itu diceritakan, disaksikan, orang bilang, wow, gitu. Hebat ini hamba Tuhan, luar biasa. Tuhan nyatakan hal-hal yang supranatural dalam hidupnya. Dan pernyataan-pernyataan itu kalau tidak hati-hati bisa membuat seseorang menjadi tinggi hati. Makanya Paulus, Bapak Ibu ayat yang ini berkata gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu, jadi sekali lagi, tujuan Tuhan izinkan ada duri dalam daging dalam hidup kita, duri dalam daging dalam hidup kita. Yang pertama, duri dalam daging itu sebagai pencegah atau preventif dalam hidup kita. Tuhan tahu Bapak Ibu kita nggak boleh sombong, tapi kecenderungan manusia itu sombong. Jadi manusia itu bisa dua hal yang ekstrim itu. Kalau tidak superior dia inferior. Hal-hal yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita kalau kita tidak hati-hati, Anda pendidikan Anda semakin tinggi, gelar Anda semakin banyak, kekayaan Anda semakin banyak, jabatan kedudukan Anda semakin banyak. Kalau orang tidak hati-hati, cenderung kita bisa menjadi sombong. Makanya Paulus melihat duri dalam daging itu sebagai bagian dari cara Tuhan untuk mencegah, untuk mengantisipasi sebagai preventif. Untuk apa? Supaya Paulus tidak meninggikan diri, tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Bapak Ibu, kejatuhan hamba Tuhan itu selain 3 tahta itu, tahta, wanita, harta itu sombong. Tanpa kita sadari kalau kita sudah merasa dipakai Tuhan, itu kalau nggak ada bisa sombong. Kesombongan itu bisa orang bisa lihat, tapi bisa juga enggak. Kalau saya merasa sudah pelayanan sudah biasa, saya bisa nggak siapkan pelayanan, gitu. Bisa saya nggak berdoa. Itu sebenarnya kesombongan. Kita menganggap diri sudah bisa, sudah hebat, sudah biasa pelayanan, gitu loh. Tapi kalau kita lihat pelayanan kita yang Tuhan sudah berkati, hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam pelayanan kita, terus suatu saat Tuhan kasih kita kesempatan pelayanan, selalu kita berkata, Tuhan, aku hanya hamba. Tanpa Tuhan aku nggak bisa berdoa. Akhirnya kita rendah hati, bergumul, Tuhan tolong. Kalau enggak Bapak Ibu, kita sudah merasa hebat kok. Tanpa bawaan kita pun sudah bisa, gitu loh. Itu semua ada di sini. Tapi di hati ada nggak? Gitu loh. Yang kita perlukan apa yang Tuhan sebenarnya mau untuk kita lakukan, gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hal pertama, kalau Tuhan izinkan ada duri dalam daging, ada kesulitan, tantangan, pergumulan apapun itu bentuknya, yang sudah kita doakan, sudah kita gumuli, tapi Tuhan tetap izinkan itu dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang punya rencana ke sini. Amin. Amin. Untuk mengantisipasi kita. Saya banyak menemukan Bapak Ibu, keluarga yang kalau secara materi dia hebat, sukses gitu. Tapi ada juga Bapak Ibu, salah satu anaknya gitu. Saya pernah temukan mempunyai kebutuhan khusus. Tentu ini jadi ya
untuk warning you gitu loh, supaya Anda tidak menjadi sombong. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, Tuhan ingatkan supaya kalau Tuhan izinkan sekali lagi untuk kita mengalami atau menghadapi atau ada dalam hidup kita duri dalam daging itu, berarti yang pertama Tuhan sebenarnya mengasihi. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tuhan pakai itu semua untuk memproteksi kita, menjaga kita, bagian dari antisipasi Tuhan. Tuhan tahu kok kita punya kelebihan apa. Tapi juga Tuhan tahu bagaimana cara supaya orang itu tetap menjadi rendah hati. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau tanya hamba Tuhan saya berapapun, Tuhan pasti dia akan cerita. Yang kamu lihat sih seperti, tapi perburuan kamu kan nggak tahu apa yang sedang saya alami, apa yang terjadi. Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Amin. Siapapun kita, bagaimanapun Tuhan pakai kita, Tuhan mau tetap kita rendah hati dalamnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Paulus mengajak kepada kita. Tuhan Paulus berkata bahwa supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak boleh membawa kita merasa diri lebih baik. Makanya saya bilang, Bapak Ibu dalam hidup ini kita pernah dengar kan ilmu padi. Semakin berisi semakin. Pernah lihat bebek? Bebek kalau di air sepertinya tenang, tapi kakinya tetap begini. Artinya apa? Bebek itu sebenarnya gambaran dari orang yang terjahat gitu, tapi dia nggak banyak ngomong. Tetap kakinya bergerak. Jadi untuk menyempurnakan itu ilmu padi, bebek makan padi. Artinya apa? Dia pekerja keras, dia orangnya pekerja keras, terus sukses gitu ya, hebat, tapi tetap rendah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak. Jadi sekali lagi Tuhan mau kita tidak sombong, tidak meninggikan diri, tidak menganggap orang lain atau diri kita lebih dari orang lain. Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu, duri dalam daging yang Tuhan izinkan kita alami adalah sebagai pengingat, warning. Bapak Ibu, kita masih darah dan daging. Bisa sakit nggak? Bisa. Bisa bangkrut nggak? Bisa. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Dulu waktu zaman awal-awal COVID, Bapak Ibu, Mazmur berapa tuh? Yang kita imani bahwa bisa memproteksi kita dari virus corona itu. 91. Ya. Ya kita harus beriman memang Tuhan memproteksi kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tapi dia Allah berdaulat juga, gitu loh. Banyak juga pendeta yang meninggal gara-gara COVID. Teman saya ada berapa? 3 atau 4. Teman-teman baik banget juga meninggal. Orang BPH juga meninggal. Artinya apa? Tuhan mengingatkan kita bahwa hal-hal yang terjadi itu biarlah menjadi peringatan atau pengingat kita bahwa kita masih ada darah dan daging. Kita juga masih punya kelemahan dalam hidup ini. Sehingga kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu yang kasih. Mari kita lihat dalam ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Pada akhirnya Bapak Ibu, hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami itu membawa kita untuk kita lebih menyadari bahwa memang kita ini terbatas. Semua itu
kasih karunia. Amin. Amin. Sampai akhirnya supaya dalam kelemahan kita bisa bermegah, gitu kan. Bukan dalam kesuksesan kita bisa bermegah. Kita bilang hebat Tuhan, kuasa Tuhan hebat. Enggak, tapi justru dalam duri dalam daging itulah kita dibawa oleh Tuhan. Aku sudah berdoa tapi Tuhan tetap izinkan ini terjadi. Bapak Ibu, mengakui Tuhan, tetap Dia Bapa yang baik dalam situasi yang paling sulit, itulah pergumulan iman kita. Kalau kita diberkati, kita sehat, semua juga bisa bilang haleluya, puji Tuhan, benar gak? Tapi kalau dalam situasi sakit kita doakan nggak sembuh-sembuh. Mungkin kita punya pergumulan anak istri, kita doakan bukan makin baik, tapi seperti dalam kasat mata kita semakin nggak bagus. Masihkah kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya Dia tulang rusuk yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan banyak orang memulai rumah tangga karena merasa cocok dan mengakhirinya karena merasa tidak cocok. Waktu tidak cocok, mencari kebenaran atau pembenaran. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, di balik semuanya itu rencana Tuhan indah. Saya sadar Bapak Ibu, saya sudah pernah bilang, pernikahan saya itu pernikahan berisiko tinggi. Saya dua-duanya sama-sama dari keluarga broken home. Jadi nggak punya figur gitu. Usia kita berbeda jauh, 14 tahun. Sukunya juga beda, saya orang Bali, dia orang Chinese. Yang sama-sama suka makan babi. Budayanya beda gitu. Bayangin aja Bapak Ibu, gimana cari kecocokan. Dulu pernah merasa cocok karena dia suka bersih-bersih, saya juga suka bersih-bersih. Merasa cocok, tapi setelah berkeluarga justru yang kita rasa cocok itu sering bikin ribut. Kenapa Bapak Ibu? Karena standarnya dia lebih tinggi. Saya sudah ngepel merasa bersih, bagi dia belum bersih. Makan. Jadi bisa terjadi. Tapi kalau saya renungkan, Tuhan terima kasih. Kenapa? Sebab yang ada di dalam diri saya, kelemahan dalam diri saya, kekuatannya ada di Dia. Kelemahan dalam diri Dia ada di saya kekuatannya. Artinya kan Tuhan satukan itu untuk menjadi mitra. Amin. Amin. Jadi duri dalam daging itu Bapak Ibu, nggak selalu kita doakan supaya itu berlalu, enggak. Istri yang cerewet itu jangan-jangan juga suara Tuhan. Bener loh, saya termasuk suka dicerewetin. Karena apa? Saya orangnya sangat pelupa. Gitu. Coba kalau nggak ada pengingat, itu duri dalam daging itu mengingatkan saya. Itu seringkali saya ada masalah karena mobil langsung lupa ngunci gitu kan, kehilangan HP dan lain, lupa naruh HP di mana gitu. Apalagi kalau HP di silent kan, kita lupa di mana susah nyari. Jadi Tuhan pakai itu semua tuh, amin. Sampai dalam kelemahan pun aku bermegah. Itu nggak mudah Bapak. Kita bisa bermegah, tetap memuliakan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit yang Tuhan izinkan. Dan duri dalam daging itu menjadi pengikat supaya apa? Supaya kita pada akhirnya fokus kepada Tuhan. Menghargai kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan ini aku alami. Tidak selalu doa kita harus dijawab Tuhan. Tidak. Paulus 3 kali berdoa, bukan kurang iman. Dia orang Tuhan paling hebat dalam sejarah gereja. Kalau kita lihat Alkitab ini, sebagian besar pendirinya baru ditulis oleh Paulus. Jadi dia orang hebat. Tapi juga tidak selalu doanya dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak jawab oleh Tuhan, kita kecewa, kita jauh dari Tuhan. Nah, justru dia bilang, justru dalam kelemahanku lah aku melihat kuasa Tuhan lebih besar. Dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkanlah sebenarnya itu jembatan untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kalau ada pergumulan Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan, aku percaya di balik semuanya ini Tuhan pasti menyatakan kemuliaan. Kita lebih lagi mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya kan ada rencana pulang ke Bali ya, tanggal 24 Desember ini. Udah minta izin sama kaki, saya mau pulang ke Bali. Mau naik mobil Bapak. Saya ke Bali. Masalahnya mobil saya ini karena terlalu lama dipakai, nggak pernah diservis, jadi banyak sekali kerusakan. Kaki-kakinya aja tuh, waktu saya ke bengkel 11 juta. Kaget juga dengarnya kan 11 juta. Belum lagi kalau
ganti kopling mesin itu bisa 15 juta habis. Jadi secara manusia, aduh duit dari mana nih gitu, besar nih. Kapan saya pernah ngisi pelayanan di satu persekutuan doa Bapak Ibu, yang punya rumah bilang, Pak Ketep, saya mau ke Bali katanya, mau ke Bali. Terus dia bilang, ayo Pak Ketep kumpul yuk sama saya. Saya bilang sama dia, Bu, kalau mobil saya itu lagi sakit coba. Dia mobilnya baru, Pajero Bapak Ibu, sama mobilnya bisa-bisa saya masih di Semarang, dia sudah di Surabaya Bapak Ibu, nggak bisa ngejar. Singkat cerita Bapak Ibu, saya maaf kata ya, saya sampai gantiin cincin supaya mobil saya bisa perbaiki. Untuk kaki-kakinya saja, saya dapat bengkel murah 6 juta. Singkat cerita Bapak Ibu, saya sudah di bengkel nih, sudah dikerjain. Ini WA saya, dia bilang, Pak Ketep, mobil udah sembuh katanya. Ini saya lagi di bengkel sekarang. Semalam Tuhan bicara. Tuhan bicara Bapak Ibu, saya nggak tahu Tuhan bicara. Jadi Tuhan bilang, bagus itu mobil Pak Ketep. Bapak Ibu, akhirnya dia kirim ke WA. Sebenarnya pagi ini saya mau suruh Pak Ketep bawa mobil ke tempat saya, biar dibawa ke bengkel yang biasa saya langani. Udah di sini Bu. Dia bilang, Pak Ketep, Tuhan suruh berkati saya. Pak Ketep. Bapak Ibu, tahu nggak? Dia minta nomor rekening saya kirim. Bapak Ibu, saya pikir ya udah dibantu 1 juta 2 juta gitu lah. Dia kirim Bapak Ibu, lebih dari apa yang saya butuhkan. Saya pikir, Tuhan, apa yang mau diizinkan kita alami itu sebenarnya kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya kita diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kuasa Tuhan nyata loh. Saya tahu Tuhan ini di masa pandemi loh, orang pada bergumul, ekonominya sulit, tapi Tuhan bisa pakai keluarga ini untuk memberkati saya. Amin. Bahkan Bapak Ibu nggak berhenti sampai di situ. Dia WA saya, Pak Ketep, Tuhan bicara lagi. Bicara apa lagi nih? Seminggu sebelum Pak Ketep berangkat, bawa mobilnya ke tempat saya mau beresin. Wah Bapak Ibu, waktu saya merenungkan Tuhan, Engkau baik, luar biasa. Tepat pada waktunya tidak Tuhan bekerja. Saya hanya bilang Tuhan ini bonus buat saya. Itu mobil dari baru Bapak Ibu. Saya suka pakai besuk di gereja. Bekerja, bawa mobil untuk pelayanan gereja. Biasanya kan gereja siapin mobil gitu kan. Ini saya bawa mobil. Hari baru memang kadang-kadang bisa 7 orang ibu-ibu naik. Ibu-ibu kalau waktu masih menikah kan langsing, udah punya anak langsung. Wah itu, cuma kita nggak bisa nolak. Saya orangnya susah nolak Bapak Ibu. Waktu itu udah masuk aja, yang penting kadang-kadang 8 orang Bapak Ibu. Jadi kalau turun di rumah orang dia bingung. Wih mobil kecil tapi yang turun nggak habis-habis. Rupanya benar loh, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, amin. Amin. Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, saya nggak hitung-hitungan gitu. Tapi Tuhan itu, aduh luar biasa loh. Kalau saya mengenal Tuhan, itu luar biasa gitu. Pada waktunya Tuhan bekerja dengan caranya, amin. Yang dapat. Jadi mengingat kita Bapak Ibu bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Dalam kelemahan kita bisa melihat kuasa Tuhan. Dalam pergumulan yang Tuhan juga kita alami, kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kita bisa bermegah dalam kelemahan. Kalau Anda sakit hari ini, percayalah Bapak Ibu, Tuhan sedang ingatkan kita. Saya masih darah dan daging. Bisa sakit, nggak bisa. Tapi tetap ada kuasa Tuhan yang bisa buat mujizat. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, duri dalam daging. Tuhan izinkan ada dalam hidup kita sebagai penyeimbang. Penyeimbang maksudnya begini Bapak. Paulus tuh punya potensi diri yang luar biasa. Kalau nggak ada duri dalam daging, kecenderungannya bisa lupa diri. Paulus Bapak Ibu, dia sukses dalam pelayanannya. Dan kalau tidak ada duri dalam daging, itu bisa kecenderungannya untuk menjadi duniawi. Bapak Ibu, orang yang sukses gitu ya, Tuhan izinkan dia punya pergumulan. Supaya apa? Supaya dia tidak fokus kepada hartanya itu.
Orang bisa duniawi Bapak Ibu, pola hidupnya, pola pikirnya itu, karena nggak ada itu duri dalam daging, jadi penyeimbang. Kita mengucap syukur kalau Tuhan izinkan ada duri dalam daging dalam hidup kita, supaya ada penyeimbang. Amin. Potensi diri membuat kita tidak lupa diri. Paulus punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau tanpa ada duri dalam daging, dia bisa kecenderungannya untuk sombong rohani. Makanya mengucap syukur Bapak Ibu, ada duri dalam daging yang Tuhan izinkan kita alami. Yang pertama untuk mencegah kita supaya kita tidak sombong dalam hidup. Tidak lupa diri. Yang Tuhan paling benci orang sombong. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Tuhan yang punya hak sombong, tapi dia nggak mau sombong. Manusia yang nggak boleh sombong cenderung menjadi sombong. Hati-hati Bapak Ibu, kita masih darah dan daging. Saya bisa sombong, Anda bisa sombong. Anda dulu waktu naik motor bisa sombong sama orang yang naik sepeda. Anda punya sepeda bisa sombong melihat orang yang jalan kaki. Kalau Anda naik mobil bisa sombong dengan orang yang mobilnya di bawah kita. Jadi itu manusia Bapak Ibu. Bisa tingkat kesombongannya makin tinggi. Bisa-bisa orang merasa saya nggak perlu Tuhan lagi. Itu kesombongan yang tingkat tinggi. Makanya kalau orang sampai sombong seperti itu, biasanya Tuhan langsung intervensi Bapak Ibu. Dalam Alkitab kan ada raja-raja yang sombong, bilang akulah Tuhan, dan langsung Tuhan tampar. Jadi Tuhan mau mencegah kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya Tuhan kasih kita duri dalam daging. Amin. Jadi suami-suami gitu ya, itu sebenarnya kalau kita suami terus kita punya hubungan dalam keluarga, ini sebenarnya kita supaya nggak jadi suami nggak sombong gitu. Mau merasa bahwa saya paling hebat dilihat anak-anak saya, nah, gitu. Gua sudah bawa kita supaya jadi kepala keluarga yang rendah hati. Amin. Makanya Tuhan izinkan. Yang kedua, duri dalam daging itu sebagai pengingat kita. Bahwa apa? Bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya ingin membawa kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi, untuk memurnikan iman kita, bisa juga Bapak, mengingatkan kita apakah iman kita ini sudah seperti yang orang nilai gitu. Makanya Paulus bilang apa? Supaya orang tidak menilai saya, ayat yang ke-6 apa itu? Mari kita lihat. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita pun harus ya apa adanya gitu loh. Jangan sampai orang melihat kita lebih, oh Bapak hebat ya. Enggak. Yang hebat Tuhan. Yang hebat itu Yesus. Jadi mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa semua itu kasih karunia. Mengingatkan kita juga bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari pergumulan kita. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutahuan dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, duri dalam daging Tuhan izinkan adalah hidup kita untuk menjadi penyeimbang. Ada potensi diri tapi kita nggak boleh lupa. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan izinkan kita alami, kita nggak boleh jadi sombong rohani. Mungkin Anda sukses, nggak boleh juga kita akhirnya menjadi dunia. Karena kecenderungan orang sukses itu kecenderungannya jauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi, dan bahkan kecenderungan menjadi orang yang dunia. Pola pikirnya nggak lagi seperti Tuhan yang Tuhan inginkan. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita jadi orang-orang yang selalu berkata kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti yang terbaik. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali kami dengar. Hal-hal yang Tuhan izinkan kami alami, mungkin kami sudah doakan, sudah gumuli,
Tapi Tuhan tetap izinkan itu ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah darah-darah duri dalam daging ini Tuhan jadikan sebagai pencegah preventif dalam hidup kami, supaya kami tidak sombong, tidak meninggikan diri, tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Dan kami akan selalu menjadi hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan, supaya Engkau yang semakin besar, Engkau yang semakin dimuliakan lewat hidup kami, lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, ingatkan kami terus supaya kami selalu hanya memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kami malah sampai bisa bermegah atas kelemahan yang Tuhan izinkan kami alami. Kami melihat kuasa Tuhan semakin disempurnakan melalui pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Dan kami bahkan melihat kuasa Tuhan lebih hebat lagi dalam hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan kami. Dalam kelemahan kami mau belajar bermegah di hadapan Tuhan. Bahkan kami mau rela menerima apa yang Tuhan izinkan kami alami. Mungkin itu kesukaran, kesulitan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kita rela berkata, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Biarlah setiap duri dalam daging itu menjadi penyeimbang dalam hidup kita, supaya kita tidak lupa diri, tidak sombong secara rohani, dan kita tidak jauh dari Tuhan, dan bahkan hidup duniawi dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus menceraikan firman-Mu. Kami hanya memandang kepada Tuhan hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau berdoa buat hamba-Mu Pak Nikolos di tempat ini Tuhan. Engkau terus pakai dia untuk menjadi alat dalam nama Tuhan. Beri hati gembala, hati hamba di hadapan Tuhan. Gembala yang baik, mengasihi domba-dombanya. Tuhan tahu pergumulan masalah yang Tuhan izinkan dia alami. Tapi itu bagian dari duri dalam daging. Kami percaya Tuhan berikan kesanggupan, kemampuan buat hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu sebagai gembala menjadi alat dalam tangan. Jemaat-jemaat yang ada apapun pergumulan dan masalah yang sedang mereka hadapi saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Kami tetap percaya akan janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit. Firman berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kuliah orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta. Kami percaya berkat Tuhan selalu disediakan buat kami yang percaya kepada Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Karena memang Tuhan datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau gembala yang baik, Engkau pemilik dari segala sesuatu. Biarlah segala pergumulan di tempat ini hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Bukan bawa ke tempat yang lebih baik lagi Tuhan, ke tempat yang lebih indah lagi Tuhan. Rencana-Mu indah, baik dan besar bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Bila yang diberkati sama-sama katakan Amin. Bapak Ibu, saya minta maaf ya, saya tidak bisa sampai selesai ibadah karena saya masih ada tugas. Bisa saya bicara sama Pak Gembala. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Berapa banyak yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat hambanya Bapak Pendeta Ketut yang sudah jadi berkat buat kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan. Tiba saat kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti Fanny akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bisa dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi hamba yang tetap setia Tuhan, walaupun di tengah-tengah badai, walaupun di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu punya rencana dan masa depan yang indah bagi setiap kami ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan,
Kau kuduskan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kotak persembahan dari sebelah kanan ada yang pujian. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus balas berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih, kita akan masuk di dalam mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu jemaat yang terus setia beribadah. Hari ini ada beberapa yang tidak bisa hadir karena lagi sakit. Kita tolong doa supaya semuanya bisa kembali sehat. Makanya terus jaga kesehatan karena memang cuaca juga lagi ekstrim. Makanya Bapak Ibu yang sehat terus sehat. Amin. Selanjutnya konsel hari Selasa jam 7 malam, pemuridan masing-masing kelompok. Jadi akan kembali pemuridan jam 7 malam. Berarti itu tergantung waktu di masing-masing kelompok, karena ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu. Dikembalikan kepada mentor masing-masing untuk mengatur. Pokoknya minggu ini pemuridan jam 7 malam diharapkan untuk semua bisa bergabung untuk pertumbuhan bersama-sama. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Jangan cuma jadi pendengar yang setia, belajar untuk berinteraksi. Supaya kalau kita ada yang kurang kita pahami, kita mengerti, kita mendapatkan jawabannya. Kita nggak diem aja dan nggak mau tahu gitu ya. Itu tujuan dari pemuridan per kelompok, supaya ada yang kita belum paham, kita belum mengerti, ditanyakan. Nanti kalau mentor nggak bisa jawab, akan ditanyakan ke Bapak Gembala langsung. Oke? Jadi jangan lupa jam 7 malam bergabung di kelompok masing-masing. Selanjutnya hari Jumat doa bersama jam 7 malam melalui Skype. Jadi masih online. Doa malamnya di Skype jam 7 malam. Yang masih mau bergabung silakan kasih nomornya ke Bapak Gembala. Ada tambahan? Oke, Bapak Shalom. Jadi hanya mengingatkan minggu depan, minggu ketiga, saya harapkan semua dapat hadir. Karena kita akan ada rapat evaluasi pelayanan setahun ini. Sebelum kita masuk di tahun yang baru, sekaligus arahan untuk pelayanan di tahun depan. Jadi ada beberapa program-program yang akan kita tajamkan. Dan saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat, karena memang hari ini banyak yang kurang sehat dan tidak hadir. Jadi kita doakan supaya sehat dan usahakan minggu depan saudara hadir, karena itu penting. Semua yang kita akan bicarakan itu sangat menentukan pelayanan di tahun berikutnya, sehingga saudara punya kontribusi di dalam gereja. Saudara bukan orang asing, saudara adalah bagian di dalamnya, sehingga pendapat saudara juga dibutuhkan, suara saudara dibutuhkan.
Sehingga jangan ada yang bilang, oh mereka yang tentukan begini. Gereja itu keluarga, dan di dalam keluarga semua punya hak yang sama. Itu saja tambahan. Jadi kiranya Tuhan memberi kita panjang umur, kesehatan, jaga kesehatan karena COVID, jaga juga kesehatan karena cuaca kurang baik, sehingga kita bisa sama-sama terus melayani Tuhan dalam segala bidang yang Tuhan izinkan, baik di pekerjaan, di gereja, dalam keluarga, atau di dalam bidang apapun. Jadi hanya mengingatkan minggu depan, saya mengharapkan semuanya jangan lupa kalau perlu dicatat, hadir, sehingga kita evaluasi bersama-sama dan kita merancang bersama-sama untuk ke depan. Untuk Natal juga, tim yang ada dipersiapkan terus, saya lihat sudah hampir siap semua. Jadi kita percaya walaupun ada COVID, semuanya Tuhan menyertai seperti tadi. Tuhan memberkati, shalom. Shalom, harap menjadi perhatian. Itu saja yang menjadi pengumuman dan tambahan khusus untuk konsumsi. Jangan dulu pulang habis ibadah. Sementara makan kita akan bahas, ada beberapa yang perlu dibahas konsumsi Natal. Itu saja yang menjadi pengumuman. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Aku
panggilan-Mu di tengah umat-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu atas kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami terima hari ini. Duri dalam daging itu baik bagi kami kalau itu datang dari Engkau. Kalau Engkau mengizinkannya, mampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam pergumulan masalah umat Tuhan. Engkau ada di sana. Kami berdoa secara khusus berkati hamba-Mu Pendeta Ketut Tuhan, pakai lebih lagi. Kami bersyukur untuk karya-Mu atas hidupnya, pelayanannya, kebutuhannya. Dan kami percaya Tuhan, dalam kesetiaan-Mu Engkau terus memelihara hamba-Mu. Pak Ketut dipelihara, dipakai Tuhan lebih dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini tidak dapat hadir. Pak Hendrik sekeluarga, Pak Ricardo sekeluarga, Om Aseng sekeluarga, dan semua jemaat yang lain yang tidak hadir karena sakit penyakit yang menyerang ya Tuhan. Engkaulah penyembuh. Engkaulah Tuhan yang memberi lebih dari apa yang kami doakan. Pulihkan umat-Mu, kuatkan kembali, segarkan tubuh mereka yang lemah, dan lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, terutama dari virus corona. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami, buat presiden dan jajaran kami. Kami percaya Engkau bertata atas mereka, sebab Tuhan yang memilih mereka. Mampukan dalam menjalani tugas dan bawa Tuhan dalam segala sesuatu. Bangsa ini melihat Yesus, mengenal Yesus, dibawa kepadamu. Sebab itulah tujuan akhir dari panggilan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati tempat ini, kuduskan, berkati Pak Samsul dan keluarga Pak Dedi yang mempercayakan kami untuk melayani dan beribadah di tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka yang tinggal di sini penuh dengan hadirat Allah, dan mereka tidak pernah berkurang dalam kelimpahan, sebab Tuhan memperhitungkan kebaikan mereka atas gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah yang hidup dan setia, yang saudara saya panggil dalam nama Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Tuhan yang adalah pemelihara jiwa saudara dan saya, memberkati saudara dan melindungi saudara, menyinari saudara dengan wajahnya, dan memberi kepada saudara kasih karunia yang melimpah, menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi kepada saudara damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih Bapa yang kekal, korban Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang tidak berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah materai dalam kehidupan orang percaya, menyertai saudara mulai hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saudara diberkati Tuhan bersama, katakan amin.